مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fatmalesa Fitri, NIM 2368131, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas hadis, yaitu diantaranya ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih secara bahasa artinya yaitu sehat, sedangkan secara istilah adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, disampaikan oleh orang yang adil, yang bisa tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya atau syad, dan tidak ada ilat atau cacatnya. Nah, berikut ini yaitu syarat-syarat rawi. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in, ke ulama, dan ke Imam Bukhari misalnya. Nah, selanjutnya yaitu adil, beragama, dan tidak melakukan hal yang berusaha mengubah atau derajatnya. Selanjutnya yaitu dobitnya itu sempurna, baik ingatan maupun hafalannya. Nah, terus yang keempat itu tidak ada kejanggalan atau tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Nah, selanjutnya itu tidak ada cacat. Nah, selanjutnya ada klasifikasi hadis sahih. Nah, klasifikasi hadis sahih ini terdiri menjadi dua. Nah, ada hadis li dzatihi, adalah hadis sahih yang memenuhi syaratnya secara maksimal, seperti sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang dhabit, dan tidak ada syarat dan ilat. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis li ghairihi, adalah hadis yang kesahihannya itu disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat secara maksimal. Misalnya saja yaitu dhabitnya kurang. Nah, hukum mengamalkan hadis sahih ini adalah wajib. Karya-karya yang memuat hadis-hadis sahih yaitu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, terus ada Sahih Ibnu Huzaimah. Hadis hasan adalah hadis yang hampir sama dengan hadis sahih. Secara bahasa itu baik atau bagus. Secara istilah adalah hadis yang bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil namun kurang lebihnya, serta tidak ada syudus dan ilat di dalamnya. Hukum hadis hasan ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, selanjutnya ada klasifikasi hadis hasannya itu ada hadis li dzatihi, adalah hadis yang memenuhi segala syarat hadis hasan, yaitu sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil namun kurang lebihnya, serta tidak ada syudus dan ilat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada hadis hasan li ghairihi, adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang mastur, yang belum tegas kualitasnya, tetapi bukanlah perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan dan dalam riwayat-riwayatnya, bukan mutahan bil kadzib, dituduh berdusta dalam hadis, juga bukan karena sebab lain, karena dapat menyebabkan tergolong fasik dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi lain yang mu'tabar. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah dikarenakan tidak memenuhi syarat secara hadis sahih maupun hadis hasan. Nah, hadis dhaif ini memiliki tiga pendapat ulama. Yang pertama, boleh digunakan secara mutlak, yang kedua tidak boleh digunakan secara mutlak, yang ketiga boleh diamalkan dalam masalah fadilah atau keutamaan dalam beramal bila memenuhi syarat, tapi tidak boleh dalam hal akidah. Nah, adapun syarat yang harus dipenuhi hadis dhaif yaitu kedhaifannya itu tidak terlalu, artinya seorang perawi tersebut bukan seorang pendusta atau orang yang tertuduh berdusta yang melakukan penyendirian, juga bukan orang yang terlalu sering melakukan kesalahan. Hadis dhaif tersebut masuk dalam cakupan hadis pokok yang bisa diamalkan ketika mengamalkannya.
tidak meyakini bahwa hadis tersebut berstatus kuat, tapi hanya sekedar berhati-hati. Yang saya sampaikan, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.